Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat-sangat baik dan hari ini kita dibangkitkan untuk kembali boleh melangkah dalam kebaikan-kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai dan melangkah hari ini, kita akan memujikan pujian dari Kidung Jemaat 188. Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kita akan pujikan bersama-sama. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bangkitlah dan jadilah tempat kami berlindung ketika kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu dan firman-Mu akan menjadi topangan yang untuk hidup kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 138, Mazmur 138 ayat pertama sampai ke 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Konsisten. Kayaknya orang Kristen itu tidak konsisten untuk satu hal, yaitu soal bersyukur. Kadang-kadang kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih, dan bersyukurnya itu bisa berkali-kali, berdoa sampai dibawa berkali-kali dalam doa gitu ya. Doa makan, doa mau tidur, bangun tidur, lagi nggak ada kerjaan, berdoa gitu ya. Saking berterima kasihnya, Tuhan makasih saya diberikan kesembuhan, Tuhan terima kasih saya diberikan berkat yang di luar dugaan, Tuhan terima kasih atas orang baik yang Tuhan kirimkan. Tapi di sisi lain kita juga kadang-kadang bersungut-sungut gitu ya. Doa juga sama. Tapi kayak doanya, Tuhan kenapa ya kok begini ya keadaannya. Tuhan kalau boleh saya minta ini lagi Tuhan. Kalaupun sepertinya Tuhan bilang gak boleh, tapi Tuhan tolong banget. Atau Tuhan kenapa sih seolah-olah doaku gak dijawab. Atau misalnya kita jadi gak doa bahkan. Jadi selalu gak konsisten tuh antara bersyukur sama bersungut-sungutnya. Nah, Alkitab juga Bapak Ibu Saudara mencatat perjalanan bangsa Israel yang di padang gurun itu lebih banyak sungut-sungutnya, berkeluh kesah daripada bersyukur. Dan ini memperlihatkan kalau ternyata mengeluhnya lebih banyak daripada syukurnya. Jadi mengeluh nggak apa-apa, tapi kalau mengeluh itu jangan sampai lebih banyak daripada rasa syukur. Kalau mengeluhnya lebih banyak, ini menunjukkan bahwa kita tidak percaya pada kuasa penyertaan Tuhan. Nah, pemazmur dalam hal ini Raja Daud mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bukan semata-mata karena terpenuhinya doa-doa atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Ucapan syukur itu harus lahir dari mempercayai penuh Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memiliki hidup kita, Dia yang memelihara kita. Dan Raja Daud menunjukkan ada 3 hal yang menjadi landasan seseorang untuk mengucap syukur. 1,
Ucapan syukur itu dibangun karena sadar ya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita sebelum doa kita. Sekali lagi, menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita menaikkan doa kita. Sehingga bagi Raja Daud, Allah lain tidak ada manfaatnya. Berharap sama manusia tidak ada gunanya. Oleh karena itu pegangannya cuma sama janji dan kasih setia Tuhan, dan dibuktikan dari doa ke doa. Kedua, ucapan syukur Daud itu dibangun atas kesadaran bahwa semua orang, termasuk Raja Daud, termasuk kita juga, yang mendengarkan ketetapan perjanjian Tuhan lewat firman-Nya. Jadi firman yang kita baca atau zaman Daud, Taurat yang dia dengar bersama dengan umat, itu udah jelas penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat janji-janjinya, dan pembuktian demi pembuktian Tuhan sudah lakukan, dan bagaimana Tuhan senantiasa menolong kita walaupun pada akhirnya kita sendiri yang meninggalkan janji itu, nggak komit, atau bahkan ketika sudah terwujud malah kita jadi jatuhnya jadi sombong, mencuri kemuliaan dan kesuksesan Tuhan menolong kita, tapi kita ngerasa kita yang sukses. Yang ketiga, ucapan syukur Daud dibangun karena ingatan bahwa Tuhan yang memelihara dan Tuhan berpihak kepadanya. Sebenarnya Tuhan berpihak pada semua orang ya. Tetapi bagaimana keberpihakan ini bukan dilihat sebagai oh Tuhan lebih sayang ke saya, enggak. Tetapi Tuhan membela saya. Tuhan juga membela hal lain, Tuhan juga membela orang lain. Dan bagaimana Tuhan membela kita tuh luar biasa ya. Walaupun kita sebenarnya nggak layak dibela, kita tuh banyak salah juga. Walaupun kita ngerasa paling benar sekalipun. Nah Bapak Saudara, kesadaran pemazmur ini akan sifat-sifat dan perbuatan Allah itu harusnya jadi landasan kita hari ini bersyukur di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan terus menyadari, dengan terus mengingat, dengan terus percaya bahwa Tuhan memelihara kita, harusnya iman kita juga bertambah kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini atau hari ini apa yang kira-kira akan kita lewati dan alami? Tekanan hidup yang banyak dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ataupun mungkin kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Mari sama-sama kita sandarkan diri kepada Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita. Mari kita bersyukur seperti Raja Daud. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bersyukur lagi dan lagi dari Raja Daud. Semoga kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, dan bisa melewati setiap pergumulan satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.